Shalom. Seri berbagi dan peduli kali ini mengambil tema Kaya tapi miskin. Keluarga Uki yang berbahagia. Setelah terima gaji, datanglah seorang dosen dan bertanya kepada Ibu Kaprodi. Katanya, "Ibu, mengapa kita harus berbagi dan peduli sebagaimana yang dituntut dalam salah satu nilai Uki?" Jawab Kaprodi, "Mengapa Bapak bertanya demikian?" Balasnya, "Saya bertanya seperti itu karena saya khawatir bagaimana saya bisa berbagi dan peduli kepada sesama dengan besaran gaji saya yang seperti ini. Sebab setelah saya memberi, pasti saya akan berkekurangan." Guman sang Kaprodi tersenyum. Memang susah sih dengan penghasilan yang pas-pasan, lalu kita dituntut untuk berbagi dan peduli kepada sesama. Namun, tahukah Bapak bahwa gaji yang besar sekalipun tidak menjamin seseorang itu pasti mau dan mampu berbagi dan peduli? Bukankah ada orang kaya yang tidak dapat tidur nyenyak dalam kekenyangannya karena rasa khawatir? Mereka kaya, tetapi sebenarnya miskin. Justru ketika Bapak mau berbagi dan peduli, maka kekhawatiran itu pasti akan reda dikala Bapak sadar bahwa masih ada banyak orang yang lebih susah hidupnya dari Bapak. Sehingga sudah seharusnya kita lebih banyak bersyukur kepada Tuhan daripada bersungut-sungut. Keluarga Uki yang bersuka cita. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 5 ayat 9 dan 11 berkata, "Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak memberikan dia tidur." Pengkhotbah 5 ayat 9 dan 11. Jelas sekali bahwa Raja Salomo, penulis kitab Pengkhotbah, di dalam segala kekayaan dan kekenyangannya memberikan kesaksian hidup kepada kita bahwa kekayaan orang kaya sekali-kali tidak dapat menjadi jaminan bahwa dia pasti dapat tidur pulas setiap hari. Alasannya adalah siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Jadi, apa atau siapa yang bisa memberikan kita kepuasan yang paripurna selain daripada Allah sendiri? Maka, bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan kita tidak mengasihi dan peduli dengan sesama manusia yang kelihatan? Jangan sampai kita menjadi orang kaya tapi miskin di hadapan Tuhan selama di Uki. Keluarga Uki yang mau bertumbuh. Seperti apa saudara-saudari mempraktikkan nilai Uki, yaitu berbagi dan peduli? Apakah kita termasuk orang yang suka bersungut-sungut, ataukah sering bersyukur dengan keberadaan dan atau penghasilan yang kita terima selama berada di Uki? Mohonlah ampun kepada Tuhan apabila kita lebih sering bersungut-sungut karena kita sebenarnya telah melekatkan hati kita kepada materi dan bukan lagi kepada Tuhan dan sesama. Syukurilah satu hal konkret yang telah kita kerjakan demi mewujudkan sikap berbagi dan peduli selama sepekan ini sebagai wujud kasih tulus kita kepada Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Ya Kristus, kami bersyukur karena kami dapat berbagi dan peduli terhadap sesama kami di Uki, walaupun kami masih berada dalam kekurangan. Ampunilah kami bila kami terkadang memiliki rasa khawatir sehingga membuat kami abai dalam membantu sesama di Uki. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk tetap berbagi dan peduli apapun kondisi kami.
Amin.